Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini kita sedang merasakan beban hidup yang sangat berat yang harus kita pikul. Masalah yang sedang kita hadapi begitu rumit. Kita kehilangan arah, kita putus asa. Maka ingatlah ketika Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang tidak biasa. Ujian yang diberikan kepadanya bahkan belum pernah dirasakan oleh siapapun di dunia ini sampai sekarang. Ujian tersebut adalah beliau ditelan oleh seekor ikan paus dan berada dalam perut ikan paus selama 3 hari 3 malam. Sungguh ujian yang sangat berat. Bahkan kita tidak sanggup untuk membayangkan bagaimana keadaan beliau selama berada dalam perut ikan paus dalam lautan yang gelap gulita. Pada saat itu, Nabi Yunus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus inilah yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman sampai saat ini ketika berada dalam berbagai macam masalah dalam kehidupan. Lafaz doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Tahukah Anda bahwa doa Nabi Yunus ini sangat dahsyat? Ketika beliau membaca doa tersebut, Allah tidak menunggu lama untuk mengabulkan doa beliau. Doa ini mengguncang aras, dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 88. Dalam ayat ini Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus dan Allah menyelamatkan beliau dari kedukaan. Perhatikanlah baik-baik kata-kata terakhir dari ayat ini, yaitu wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jika kita perhatikan, kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada situasi Nabi Yunus saat dalam perut ikan saja, tetapi juga ditujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman pada masa saat ini. Artinya, jika orang yang beriman pada masa sekarang berada dalam kondisi kesulitan yang sangat berat, berada dalam situasi yang sangat rumit oleh berbagai macam masalah dalam kehidupan ini, maka ingatlah dan bacalah doa Nabi Yunus saat dalam perut ikan ini. Nabi Yunus yang saat itu berada dalam situasi yang sangat berat, yang sangat rumit saja membaca doa ini. Insya Allah jika kita baca doa tersebut saat berada dalam masalah seberat apapun, Allah juga akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berada dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya
Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3505. Kaum muslimin, disinilah indahnya Al-Quran yang menceritakan suatu kejadian masa lalu, dan dari kejadian itu bisa diambil hikmah dan contoh oleh orang-orang pada masa depan. Semoga dari kisah dan doa Nabi Yunus ini bisa kita jadikan motivasi dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada dalam hidup ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.